Oke, balik lagi sama gue William dari Boxer Studio dan hari ini gue kedatangan temen gue yang punya usaha keren banget di Indonesia sih jarang startup kayak gini karena ngomongin coklat biasa kan teknologi, fashion atau enggak sekolah kali ya. Nah ini ngomongin coklat, boleh nggak kenalin diri sama ini apa sih Melts gitu? Oke, perkenalkan quick introduction-nya, nama gue David dan ini bisnis yang gue jalanin selama hampir 2 tahun, ditemenin sama WE juga salah satu orang yang ngebantu banget, banyak kasih konsult tentang how to build a brand dari nol sampai sekarang lah ya. Dan ini produk kita, gue ngomong best sellernya aja deh berarti. Ini coklat, selai coklat, Oke, selai coklat. selai coklat. Nah ini menarik sebenarnya karena kalau kita ngelihat selai coklat pada umumnya biasa kan gitu loh, maksudnya apa sih kayak lu nangkep ya kayak brand tuh kayak meledak banget di identitinya gitu, segala warnanya tuh kan apa ya mungkin striking banget gitu kan. Yang ini kayaknya lebih subtle, yang lebih Lebih santai. santai, lebih relax, nggak yang kayak kalau lu lihat di supermarket tuh yang nggak yang kayak gitu. Semuanya terang menerang, menggilap-menggilap. Boleh nggak jelasin sedikit tentang kenapa sih alasannya bikin brand yang kayak begini bentuknya, mungkin warnanya kenapa orange-nya seperti ini dan lain-lainnya gitu. Sangat boleh, dan ini sebenarnya masuk dalam reason kenapa sih kita mulai. Jadi kita selalu back to why-nya, kenapa sih gue mulai coklat dan kenapa coklat harus seperti ini. Mimpi gue simple, Oke. gue tuh pengen bikin produk yang bener-bener ngebantu kehidupan dan kualitas hidup orang. Oke. Gue mau bikin produk yang jauh lebih sehat daripada produk-produk yang ada di market. Oke. Gitu. Jadi idenya adalah gue mau create produk yang benar-benar healthy dan terjamin juga kualitas rasa dan juga nggak sampah lah, yang enak, healthy, dan ini natural, plant based juga. Jadi gue nggak pakai susu sama sekali, gue nggak pakai telur sama sekali. Ini aman dikonsumsi untuk orang-orang vegan, untuk orang yang laktos intoleran. Jadi produk yang gue buat itu mimpinya adalah produk ini supaya menjadi produk yang bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Jadi kan pilihan kan banyak ya. Pilihan Lagi di banyak, supermarket kan. Yang lu bilang tadi terang-benerang, nyala, warnanya ngejreng-ngejreng. Gue malah mau coba lawan arus. Iya malah kebalik. Biasa kan kalau orang taruh di situ perlu gimana caranya orang tuh ngelihat lu tuh kayak oh gue kelihatan nih Paling produknya. nyala. Dulu kan banyak kayak orang yang ngajarin gue kayak gitu, Jadi bikinnya paling nyala, paling gede, paling terang, paling kalau misalnya istilahnya cabe level 100. Pokoknya paling tinggi, paling enak. Justru kebalikan nih, yang ini kan malah kayaknya kalau ditaruh di rak itu kayaknya nggak yang Santai. Santai, kayaknya terlalu lebih santai. relax gitu. Kita memang nggak mengincar untuk produk ini menjadi produk yang heboh. I think gue nggak mau produk ini menjadi produk yang heboh di mana-mana ada, nggak. Cukup produk ini menjadi produk yang gentle enough buat supaya orang tuh nyaman ngelihatnya. Oke. Dilihatnya nyaman, pas dikonsumsi juga nyaman, Oke, Jadi menarik. dia ngerasa win-win juga buat dia, Aha. customer. Kalau misalkan gitu ya, kita kan ngomongin boxers berarti kan ngomongin akan lebih seputar branding, desain gitu ya, Yeah. marketing gitu ya. Kalau misalkan menurut lu sendiri sebagai brand owner gitu ya, ini kan brand ownernya lu sendiri gitu ya. Seberapa penting sih efek desain gitu sejak, ini kan gue seingat gue ini rebranding kan sebenarnya. Sempet rebranding bener. Sempet rebranding, efeknya jauh nggak sih beda antara branding yang sebelumnya sama yang hari ini gitu? Oke, Dampak terhadap sales pastinya karena kita ngomongin bisnis gitu. Mau Benar. kita kan harus bahas-bahas sales. sangat setuju. Dampak branding terhadap sales tentunya pasti berubah. Tapi berubah yang paling gue rasakan itu gue nggak bisa sangkut pautkan sales dengan branding. Karena branding itu sama sales itu bukan sesuatu yang nyambung. Karena sales itu adalah perjuangan yang kita jualan. Tapi lewat branding yang gue lakukan. Sebelumnya itu brand Melts itu masih seputar ya masih yang terang-terang nyala-nyala gitu kan. Dan kita juga belum tahu identitinya seperti apa sih yang kita mau. Sampai kira setelah kita rebranding, udah kita tahu tujuan kita adalah kita pengen bikin produk yang nolong orang. Bukan yang bikin orang nafsu, beli habis itu dibuang. Oke. Gone gitu loh dalam sekali. Cuma buat satisfaction sesaat gitu. Enggak, kita mau jadi penemanan buat orang. Sehingga ketika orang taruh barang ini di dekat hidup dia, di dapur dia, di meja makan dia, mereka nyaman. Karena mereka tahu it looks nice, it feels good, rasanya juga nyaman di mulut, dan pas mereka makan juga mereka ngerasa sehat gitu. Jadinya pas kita rebranding, yang ke redefine itu bukan salesnya, bukan tim kitanya, bukan gimana, tapi lebih ke customernya. Oke, customernya jadi apa tuh setelah ini di rebranding ulang? Ketika kita rebranding ulang, kita kayak lagi kasih identitas ke si produk. Jadi dari produk kita jual coklat, kita nggak cuma jual coklat setelah rebranding. Dulu sebelum rebranding kita cuma jual coklat sehat. Oke. Setelah kita rebranding, kita jual melts. Jual melts. Melts. Dalam artian
Melts itu sudah punya identitas sendiri. Melts adalah Oke. orang yang kalem, orang yang nemenin, orang yang produk yang bisa membuat hidup orang jauh lebih baik. Mungkin kalau kita ngebayangin orang karakternya kayak gitu kali ya, orang yang bukan orang yang kayak Meledak-ledak. extrovert gitu, lebih karena ini produk yang introvert, yang gentle. Gue nggak bisa bilang introvert, tapi gue bisa bilang produk ini gentle. Jadi Oke. menemani. Menarik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi tertarik bangun brand, bikin brand itu sedalam itu. Dalam banget. Sampai kita tuh mikirin karakternya, personanya gimana, dari warnanya juga efeknya ke arah mana gitu. Benar. Nah, ini kan best seller. Best seller. Gitu kan. Nah, setahu gua ini temennya. Ini temennya. Nah, kenapa mesti biskuit yang ini bentuknya? Ada nggak alasannya atau mungkin kayak ya memang karena gue suka aja kayak gini atau apa? Iya, karena gue suka. Oke, karena lu Pertama gue suka banget makan cemilan zaman dulu yang mirip kayak begini. Kalian mungkin ada kalau beberapa yang generasi kita pasti tahu lah brandnya apa. Gitu. Jadi berdasarkan dari apa yang gue suka makan, gue nggak akan mencoba menjual sesuatu yang gue nggak suka. Oke. Gue lebih baik mencoba sesuatu yang gue memang actually suka, gue enjoy, gue tahu, gue bakal consume juga setiap harinya. Makanya gue coba develop, akhirnya berhasil menjadi temennya selai coklat. Oke. Dan ini tetap fan base tuh. Oke. Nah, yang gue tahu memang menariknya Melts itu kan kenalannya di orang-orang tuh banyak yang lihat tuh kayak ini produk untuk vegan, orang produk untuk sehat gitu. Memang dari dasarnya kan memang pengen dibuat kayak gitu kan ya. Bener. Nah, setelah dilakuin apa bener dampaknya tuh ke orang vegan lebih banyak atau orang biasa pun terakhir oh oke juga kok buat gue orang biasa juga makan biasa-biasa aja Oke. gitu. Menarik. Nah, Kita bisa bilang misalnya customer base kita ada 100% ya. Misalnya 100 orang customer kita. Nggak semuanya vegan. Yang vegan paling 5%, 10%. malah lebih kecil. Sangat kecil, itu namanya niche market ya, di mana marketnya kecil banget, orangnya nggak banyak, tapi si niche itu powerful weh. Kenapa tuh? Jadi ketika gue jual sama si niche nih, gue jual produk yang vegan friendly, plant based, ini nggak mengandung susu dan telur dan produk hewani ya, gue jual ke si orang-orang yang memang punya keterbatasan hidup itu, dia nggak bisa makan makanan daging dan lain-lain. Ketika dia beli dan dia suka, dia tuh otomatis ngomongin ke Instagramnya dia, ke followernya dia, ke teman-temannya dia, sampai teman-temannya yang non vegan, yang nggak laktosa intoleran pun, karena dengar dari orang yang ini disuka produknya, akhirnya jadi ikutan beli. Oke. Jadi kita juga cover yang lain, tapi kita nggak targeting si besar itu, kita targeting si niche ini. Berarti kalau kita ngomongin marketingnya lebih natural lah ya, lebih organik gitu. Sangat. Nggak yang sampai kayak jos-josan di iklan, nggak jor-joran di Facebook Ads mungkin. Kita nggak pernah mikirin gimana caranya kita trik orang supaya bisa beli barang kita, karena kita juga lebih baik kasih orang coba. Oke, menarik sih. Jadi bener-bener orang tuh beli dan dia ngomong karena dia suka. Exactly, power mouth to mouth power ya berarti. Oke, mantap. Nah ini kan ada berbagai macam apa ya mungkin ya bentuk lah ya. Ini kan yang biasa lu jual ke orang-orang gitu, bentuknya hampers. Bener banget. Ya kan biasa yang gue tahu kalau misalkan lagi lebaran, lagi apa, ini yang paling laku gitu kan. Bener. Oke, jadi ini alasannya kenapa sih bentuknya hampers gitu, kenapa nggak satuan gini dan lain-lain gitu. Kenapa mesti hampers atau mungkin efeknya ini. Nah ini mungkin teman-teman yang lihat nggak pernah berasa kali ya ketika beli barang tuh ada beginian sebenarnya dari jualan coklat. Biasanya kalau kita beli apa ya mungkin sereal dan lain nggak mungkin dapat ginian yang gue tahu gitu ya. Iya. Sedangkan kita dapat ini. Ini dampaknya ngaruh nggak sih dengan apakah ini ngaruh ke brandingnya juga? Apakah ini cara lu komunikasi messaging dengan orang? Oke. Apa sih alasannya kenapa ini dan kenapa begini? Gitu, Siap. bentuknya. Ada dua yang kita bisa bahas nih, Wei. Berarti kita kenapa hampers dan kenapa di setiap hampers kita juga kita ada kartu-kartu. Apa sih ini kartu ini apa sih gitu loh. Ya kan. Yang pertama sebenarnya selain kita jual satuan, orang mau konsum satu, misalnya kita beli coklat, kita makan bawa pulang ke rumah. Jadi sebenarnya tren zaman sekarang untuk beberapa orang itu bakal tendensinya lebih suka ngasih orang daripada beli buat diri sendiri. Oke, menarik. Aneh ya. Menarik. Jadi giving itu udah menjadi sebuah culture Oke. untuk kita reconnect ke orang-orang. Bener gak sih? Jadi gue baru sadar kalau selama gue jual Melts ini dari satuan, gue jual nggak mungkin langsung hampers. Pertama kali gue jual ya 1 jar gini. Oke. Ada sih yang semangat beli 1 jar, tapi mereka paling sebulan paling beli sekali, paling beli 2 kali. Bener. Tapi tiba-tiba
aneh banget ada customer ngontek gue. Tolong saya mau beli 30 jar. Jadi nggak mungkin 30 jar atau orangnya beli buat sendiri. Gue nanya akhirnya ini beli buat apa sih? Dia bilang gue mau kasih orang. Oke. Dari situ customer service yang baik sebagai brand owner, kita harus mikirin ulang customer maunya apa, kita kasih, bukan cuma hanya kasih, tapi kasih yang lebih terbaik lagi. Akhirnya dia kan beli 3 item, gue nggak mau cuma kasih sekedar ya udah barangnya doang, terus putus hubungan, selesai gue gue pengen kasih yang terbaik. Akhirnya gue coba pikirin gimana ya supaya, karena kan dia mau kasih ke 30 orang kali 3 jar, jadi satu orang kasih 3 jar, 90 berarti 90 jar yang dia beli. Gue nggak mau malah kasih satu dus isi 90 jar, dia packing kesian. Gue mikir gue mau bantu lu sebagai itu awal-awal banget nih di mana customer kan masih dikit. Tapi kita punya mindset kalau customer itu selain yang terbaik. Akhirnya gue kontak, gue bilang kita mau bantu lu, kita mau packingin kalau misalnya kalau kamu butuh bantuan. Akhirnya di develop lah box. Gue pikirin supaya lebih baik gue kasih bikinin box deh buat dia. Akhirnya gue box, gue settingin satu-satu, kirim ke dia. Terus gue nanya iseng mau ada lagi nggak yang lain. Terus dia bilang kayak gini, sebenarnya gue mau kasih kartu ucapan ke orang-orang yang dia tuju. Jadi orang ini yang kasih tau lu ide tentang ini berarti ya? Iya, dia bilang gue mau kasih ucapan, boleh nggak gue ketikin tolong ditulisin. Kita nulisin. Tadinya awalnya pakai kertas, lama-lama ini kayak nggak maksimal kayaknya kertasnya. Akhirnya sampai gue minta tim desain gue untuk bikin template kayak postcard, jadi kayak surat cakep gitu lah, ya kan, yang akhirnya kita print, kita tulis manual pakai tangan, kita selip-selipin, bikinlah 30 box, kita kirimin. Customer satisfied bukan main. Oke, jadi itulah salah satu alasan kenapa hampers dan kenapa juga postcard. Kenapa postcard? Kenapa ada postcard? Karena itu. Oke. Demand, customer minta. Tapi kadang customer nggak pernah langsung kasih tahu ke kita. Gue punya ini. Kadang dia juga nggak tahu. Kita harus cari tahu juga, gitu. Nah, menurut lo mungkin gak sih itu yang disebut akhirnya kayak misalkan Apple tuh punya Apple Experience gitu kan? Mungkin gak sih ini kita bisa bilang ini sebagai Melts Experience gitu. Ketika orang tuh beli Melts tuh dia nggak cuma menikmati ininya doang, bahkan ada hal-hal yang lebih daripada rasa doang, tapi dia ngalamin something gitu ketika dia beli Melts gitu. Entah itu perasaan happy, perasaan puas, perasaan apa gitu. Mungkin gak sih itu hal yang sebenarnya kejadian gitu tentang brand experience itu sendiri? Sangat. Buat apa yang pengalaman yang gue jalanin setelah rebranding dan identitas brandnya semakin firm, jadi kita itu nggak cuman melayani customer yang makan, tapi melayani customer yang membeli, untuk kasih orang yang dia sayang juga. Jadi kita sebagai teman, sebagai supporter si pembeli, supaya yang dia kirim ke orang yang dia sayang itu nggak malu-maluin, malah berimpactful gitu buat orang lain juga gitu. Oke, karena ini menarik sih. Mungkin sebelum kita tutup slide ini juga, gue mau cerita dikit tentang Melts gitu. Karena gue punya client base kita sendiri juga. Dan entah kenapa ketika Lebaran, ketika Natal tahun lalu, gue tuh suka ngeliat mereka lagi storyin dan mereka tuh storyin ginian sebenarnya. Storyin Melts. Jadi itu tuh client base kita tuh mostly kan orang-orang network marketing gitu kan ya. Dan mereka itu banyak yang buka ginian, dikirimin sama klien lainnya, dikirimin sama timnya, diucapin thank you sama anak-anak di bawahnya, mereka bilang thank you ya Pak, thank you ya Bu udah bantuin kita setahun terakhir dan lain-lain, dan produk yang dikirimin itu ini. Makanya ketika gue liat kayak, loh si Melts kok bisa sampai ke sana gitu. Nah itu yang bikin gue tuh kayak, lucu juga ya. Gitu. Nah mungkin saran terakhir buat teman-teman yang lagi bangun brand, ada nggak saran terakhir dari lu yang kira-kira bangun brand tuh tips dari Melts tuh apa sih? Tips dari Melts, yang pertama, gue gak akan ke technical karena menurut gue tekniknya terlalu banyak dan gue not even ngerti loh soal brand. Yang pertama adalah ngobrol banyak-banyak sama teman-teman yang udah punya pengalaman. Gitu, sama seperti W adalah orang-orang pertama yang gue consult untuk nanya ini apakah ini bener atau enggak. Banyak advice yang bisa kita pelajarin dan bisa kita praktekin ketika kita jalanin brand. Lewat teman-teman, lewat sahabat-sahabat yang udah jalanin. Itu sih yang paling pertama, paling penting. Oke, justru bukan hal teknis duluan, tapi justru pentingnya itu adalah lu punya temen dulu yang bisa lu share bareng lah gitu. Exactly. Ya, untuk bangun brand. Karena memang bangun brand itu untuk teman-teman yang bangun usaha juga ya. Kita pikir kan 9 to 5, gue bosan 9 to 5. Malahan jadi 24/7 malahan. Bangun bisnis jadi 24 hari. Jadi 24 jam 7 hari. 7 hari bener. Malahan sedih lagi gak punya temen kan. Gak punya teman, hilang. Justru malah menurut Melts, lu butuh temen untuk bangun sebuah brand. Setuju. Oke, menarik banget nih. Jadi thank you banget udah sharing nih tentang apa sih Melts gitu kan, segala macam tentang Melts. Nah kalau ada produknya bahkan di sini ada yang lebih menarik lagi nih.
ada yang bentuknya kayak gini gitu ya. So thank you banget udah datang, udah ngobrol-ngobrol, udah ngabisin waktu juga sama kita ngobrolin tentang branding gitu Thank ya. you juga, we. So hopefully bisnisnya makin mantap juga di 2022 abis ini kan. Amin. Gitu. Oke, so buat teman-teman yang nonton juga, thank you banget udah nonton. Udah belajar banyak juga dari Melts, udah kenalan sama brand ini nih, brand canggih ini. Dan hopefully kalau teman-teman merasa videonya bermanfaat, pastikan di like videonya, di share juga ke teman-teman lainnya yang lagi bangun brand. Semoga bisa ngebantu mereka lagi bangun brand, dan pastikan di subscribe channelnya. Supaya nanti teman-teman bisa lihat video lainnya ketika kita ngobrol sama brand-brand gede lainnya yang pasti bakalan menginspirasi teman-teman juga. Oke, so thank you so much for watching, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you. Thank you.